Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Latifatul Asna. Di sini saya sebagai moderator. Mahasiswa setelah menyelesaikan masa studinya nantinya akan terjun ke dunia kerja. Sebelum membuat lamaran pekerjaan, mahasiswa harus mampu menulis surat lamaran pekerjaan dan resume. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi surat lamaran kerja dan resume. Slide selanjutnya. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Arumantika Intan, NIM 2020-11086, Afif Nur Faiz 2020-11283, Amar Zuli Sankar, NIM 2020-11404, Andika Dwianto, NIM 2020-11420, Dina Marti Anasari, NIM 2020-11527, Sofiatun Nikmah, NIM 2020-11550, Fitrotin Faiko Amalina, NIM 2020-11551. Dan yang terakhir, Khairul Asna, NIM 2020-11552. Selanjutnya, saya persilakan kepada penyaji 1. Mbak Khairul Asna bisa dimulai. Pendekatan AIDA. Decide and action. Pendekatan AIDA merupakan pendekatan yang bersifat persuasif dan lebih menekankan pada sisi pelamar kerja dan manfaat yang didapat oleh perusahaan yang menawarkan kerja. Penulisan surat lamaran kerja dan penulisan resume perlu menggunakan pendekatan AIDA, attention, interest, decide, and action, untuk mengunggah atau menarik perhatian pihak lain atau perusahaan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Faiz. Penjelasan AIDA. Attention, perhatian. Attention dapat diartikan seorang pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak lain bahwa dia memiliki sesuatu yang bermanfaat atau menarik perhatian pihak lain tersebut. Perkenalkan ide atau gagasan yang bisa membuat mereka antusias untuk membaca lebih lanjut. Pelamar kerja juga dapat mengemukakan tentang bagaimana ia mendapatkan informasi lowongan kerja dan mengapa ia tertarik pada posisi tersebut. Dengan kata lain, pada paragraf pertama atau pembuka surat lamaran kerja dapat diungkapkan suatu pertanyaan yang mampu menarik perhatian pihak lain. 2. Interest atau keterkaitan. Interest dapat diartikan bahwa seorang pelamar kerja harus dapat memancing keterkaitan pihak lain dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan kepada mereka. Artinya, pelamar kerja perlu menjelaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan relevan dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga dapat membantunya dalam menyelesaikan pekerjaan baik. 3. Desire hasrat. Desire dapat diartikan bahwa pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pihak lain untuk
mengetahui lebih jauh tentang apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Pelamar kerja juga harus dapat meyakinkan pihak lain melalui bukti-bukti pendukung yang ada, misalnya sertifikat-sertifikat yang mendukung. Action atau tindakan. Action dapat diartikan bahwa pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pihak yang menawarkan peluang kerja untuk mengambil suatu tindakan terkait dengan harapan atau keinginan pelamar. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak yang menawarkan kerja adalah memberikan kesempatan kepada pelamar kerja untuk dapat mengikuti wawancara kerja atau job interview. Harapan atau keinginan pelamar kerja untuk dapat mengikuti wawancara kerja dapat dituangkan dalam paragraf terakhir. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke penyaji selanjutnya. Pengaplikasian surat lamaran kerja. Secara umum, pengorganisasian surat lamaran pekerjaan memiliki 3 bagian, yaitu 1. Paragraf pembuka. Surat lamaran kerja sebagaimana bentuk surat-surat bisnis lain harus dibuat sebaik mungkin dan menarik perhatian bagi pembacanya. Surat lamaran kerja yang baik yang menarik perhatian pembacanya perlu mencantumkan hal-hal berikut ini. 1. Rangkuman. 2. Nama. 3. Sumber publikasi. 4. Pertanyaan. Dan 5. Cuplikan berita. Paragraf pertengahan. Setelah menarik perhatian pembaca pada awal paragraf, pelamar kerja perlu menyajikan kualifikasi yang dimilikinya untuk mengisi suatu pekerjaan yang diinginkan. Usahakan penjelasan dalam paragraf tersebut benar-benar sangat diminati, interest, dan sangat diharapkan desir oleh pembaca. Dalam paragraf pertengahan ini, pelamar perlu mendiskusikan kualifikasi yang dimiliki dari sudut pandang pembaca, yang mencakup 1. Pendidikan, 2. Pengalaman kerja, 3. Sikap, minat, aktivitas, dan kualitas. Paragraf penutup. Paragraf terakhir dari surat lamaran kerja pada umumnya berisi suatu harapan tindakan action sebagai mana yang terdapat pada surat-surat penjualan. Pelamar kerja dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh organisasi perusahaan atau lembaga yang dilamar. Tips untuk melamar kerja. Satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh pelamar kerja adalah bahwa pelamar kerja sebenarnya sedang menjual potensi diri kepada perusahaan secara tertulis, baik mencakup kepribadian, kualifikasi, pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman kerja, dan hobi. Oleh karena itu, surat lamaran kerja dapat juga dikatakan sebagai surat penjualan. Sebagai surat penjualan, paling tidak surat tersebut harus mudah dipahami, jelas, ringkas, tepat, atau sesuai dengan pekerjaan dan rapi dalam penampilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pelamar kerja. 1. Harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja untuk posisi pekerjaan yang dikehendaki. 2. Tunjukkan hal-hal yang positif. 3. Usahakan surat lamaran kerja rapi, bersih, dan menarik. 4. Tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. Hal-hal yang harus dihindari. 1. Jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan Anda. 2. Jangan mengiriman surat lamaran kerja hasil fotokopi. 3. Jangan mengatakan bahwa Anda menerima jenis pekerjaan apa saja. 4. Hindari kata-kata yang berlebihan. Persiapan menulis resume.
Di dalam dunia bisnis, istilah resume sering juga disebut dengan CV atau daftar riwayat hidup. Di dalam resume tercakup semua fakta yang relevan mengenai latar belakang, kualifikasi, pengalaman kerja, dan sebagainya yang disusun dalam suatu format yang teratur, mudah dipahami, dan menarik perhatian pembaca. Dalam persiapan menulis resume perlu memperhatikan 1. Tujuan karir, yaitu pemilihan posisi apa yang diminati sebagai tujuan karir. 2. Informasi pribadi, mempersiapkan dan memilih data apa saja yang diperlukan untuk disampaikan. Hal ini meliputi data pribadi dan data yang terkait dengan kualifikasi pekerjaan. 3. Referensi, ini menyangkut pemilihan orang yang dapat memberikan rekomendasi dan dapat kredibilitas pencari referensi. Penulisan resume. Menurut Bovie and Thiel, resume yang baik memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kerapian. Artinya, resume ditulis di atas kertas bersih dan berkualitas baik. Tidak ada coretan dan bentuk huruf yang dipilih juga baik. Yang kedua, kesederhanaan atau simplistic. Bahasa yang digunakan sederhana, jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah keakuratan. Informasi yang disajikan akurat dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang terakhir adalah kejujuran. Informasi yang disajikan tidak mengada-ngada. Misalnya, kejujuran mencantumkan umur, status perkawinan, dan pendidikan. Rencana pengorganisasian. Berdasarkan cara pengorganisasiannya, resume dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis resume, yaitu resume kronologis atau chronological resume, resume fungsional atau functional resume, dan resume kombinasi atau combination resume. Yang pertama, resume kronologis adalah cara pengorganisasian resume yang didasarkan pada kronologisnya, yaitu pendidikan dan pengalaman sebagai judul isinya. Mana yang harus didahulukan, pendidikan atau pengalaman? Putuskan mana yang lebih memberikan kesan positif bagi pencari kerja. Informasi terkini sebaiknya ditempatkan pada urutan pertama, lalu diikuti berikutnya. Misalnya penulisan jenjang pendidikan dimulai dari jenjang pendidikan tertinggi. Bentuk resume ini merupakan bentuk resume tradisional. Yang kedua, resume fungsional adalah resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukan dengan baik. Resume fungsional memerlukan suatu analisis diri, karir, dan pekerjaan secara lebih lengkap. Beberapa fungsi penting dalam suatu organisasi seperti fungsi pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi, sumber daya manusia, penganggaran, komunikasi, hubungan masyarakat, dan sejenisnya dapat dijadikan sebagai judul tersendiri dalam resume. Resume kombinasi adalah kombinasi antara resume kronologis dan fungsional. Bentuk resume kombinasi tersebut memberikan suatu keyakinan bahwa persyaratan pendidikan dan pengalaman terpenuhi dan masih menggunakan judul-judul lain yang lebih menekankan pada kualifikasi yang dibutuhkan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, bisa bertanya ketika jam perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebar.